semua, perkenalkan nama saya Huzaimah Nisa Ardila dari kelas N1H absen 8. Pada mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya mempelajari banyak hal seperti tentang caranya mengenali potensi diri, membangun personal branding, memperluas relasi, mengelola reputasi dan konsistensi, serta cara berpenampilan dan bersikap secara profesional. Sebenarnya, aspek dalam pengembangan diri dan personal branding tersebut saling berkaitan, tetapi aspek yang paling relevan bagi diri saya adalah self-awareness dan pengembangan potensi. Dengan self-awareness, saya mencoba mengenali diri dan mulai mengembangkan potensi saya, karena saya paham hal ini sangat saya butuhkan sebagai langkah awal untuk menunjang karir saya di masa depan. Selama kuliah, saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan problem solving yang baik, kepemimpinan, serta kreativitas. Saya juga cenderung cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan memiliki empati yang tinggi. Menurut saya, metode yang paling membantu untuk mengenali diri sendiri adalah SWOT dan MBTI. Dengan SWOT dan MBTI, saya jadi tahu potensi pekerjaan yang cocok, bagaimana mengatasi kelemahan, dan lain sebagainya. Momen di mana saya memahami diri adalah ketika ada kerja kelompok. Di situ saya belajar mengatasi konflik, memimpin tim, dan berkomunikasi dengan empati, sehingga saya lebih sadar akan kemampuan dan cara saya berinteraksi dengan orang lain. Selama 1 semester, saya mengasah beberapa keterampilan. Yang pertama, public speaking, seperti melalui presentasi, diskusi saat mata kuliah dilaksanakan. Yang kedua adalah time management. Saya mulai menata waktu secara perlahan berdasarkan prioritas agar semuanya berjalan secara terstruktur. Seperti saya mengerjakan tugas tetapi juga mengimbanginya dengan membuat jadwal untuk membersihkan kamar. Jadi, kegiatan saya di luar dan kegiatan di rumah akan berjalan beriringan dan secara terstruktur. Yang ketiga adalah problem solving. Contohnya, saat ada tugas kelompok yang hampir terlambat karena ada anggota yang kurang aktif, saya mengusulkan membuat jadwal diskusi rutin agar semuanya bisa selesai tepat waktu. Dari situ, saya belajar cara mencari solusi agar masalah tidak berlarut. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama adalah personal positioning statement. Saya mahasiswa D3 Administrasi Bisnis yang mampu mencari solusi dan cepat adaptasi. Saya mampu mengubah masalah bisnis menjadi peluang menggunakan analisis sederhana dan mampu memimpin tim dengan rasa empati. Poin kedua adalah 3 personal brand keywords. Yang pertama problem solver, yang kedua adaptif, lalu yang ketiga adalah empatik. Lalu poin ketiga adalah unique value proposition. Saya kasih solusi praktis, ide terstruktur, dan eksekusi rapi. Contohnya, tugas kelompok ada yang telat karena teman ada yang kurang aktif. Saya mampu membagi tugas baru, bikin jadwal diskusi bareng, akhirnya selesai sesuai deadline dan tidak ada konflik. Hal ini yang membuat saya berbeda dari lulusan biasa. Lalu poin keempat adalah target audience, yaitu adalah komunitas kampus, dosen, dan juga teman sejawat. Lalu yang poin kelima adalah personal brand personality. Ramah tapi serius, tenang, kreatif, peduli orang lain, dan juga detail oriented. Poin keenam adalah platform digital, yaitu saya menggunakan LinkedIn dan juga Instagram. Lalu yang ketujuh adalah strategi konsistensi dan reputasi. Menjaga komunikasi seperti membalas komen secara cepat dan juga mengecek profile setiap bulan. Selain itu, saya akan menjaga cara bersikap dan mengunggah konten secara konsisten. Dari mulai SMA, saya adalah orang yang cukup minder dan sering ragu dengan kemampuan sendiri, terutama ketika harus berbicara di depan orang banyak atau memimpin kelompok. Akibatnya, saya sering merasa tertinggal, bingung arah, dan hanya mengikuti arus tanpa berani mengambil peran penting dalam kelas maupun tugas kelompok. Titik baliknya terjadi ketika saya mendapat tugas presentasi dan harus menjadi ketua kelompok. Saat itu saya sadar kalau saya terus diam dan takut mencoba, saya tidak akan pernah berkembang. Mulai dari situ, saya memaksa diri untuk lebih aktif. Saya berlatih presentasi, belajar mengatur waktu, dan memberanikan diri menyampaikan pendapat dalam diskusi.
Pelan-pelan, saya juga belajar menyelesaikan masalah di kelompok dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama. Sekarang, saya jauh lebih percaya diri, lebih berani mengambil tanggung jawab, dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Perubahan terbesar adalah cara saya memandang diri sendiri, dari ragu-ragu menjadi lebih yakin bahwa saya mampu berkembang dan juga berkontribusi. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah percaya diri dan kemampuan menyelesaikan masalah bisa dikembangkan dengan latihan konsisten. Untuk 6-12 bulan ke depan, saya berkomitmen mengasah keterampilan public speaking agar lebih baik lagi, ikut magang atau kerja part-time, serta memperkuat bahasa Inggris. Pesan untuk diri saya di masa depan, tetap adaptif dan empati. Jangan insecure, percaya diri, dan coba segala hal. Ingat kata-kata it will pass kalau ngerasa bebannya sedang berat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa!